Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Puspasari dari Basi 1. Nah, di sini saya akan mengerjakan US tentang PD Azmi Jaya. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Itu yang pertama, persediaan barang dagangan pada 31 Desember 2015 sebesar 36.400. Ini persediaan 36.400. Kita tulis, terus intisar laba atau ruginya di kredit itu 36.400. Terus intisar laba atau rugi di debit itu sebesar 23 juta. Terus persediaan barang dagang yaitu di kredit sebesar 23 juta. Terus nomor 2, penyusutan peralatan toko tahun 2015 sebesar 10%. Nih, penyusutan peralatan toko 10% sama dengan 10% jadinya peralatan toko 10% dikali 60 juta, yaitu hasilnya 6 juta. Nih, di debit 6 juta, di kredit di akumulasi penyusutan peralatan toko itu 6 juta. Dan nomor 3 ada penyusutan gedung dan kendaraan tahun 2012 sebesar 15 juta. Nih, beban penyusutan kendaraan di debit 13.500 dari penyusutan kendaraan 15% dikali 90 juta, yaitu hasilnya 13.500. Terus akumulasi penyusutan kendaraan yaitu di kredit sebesar 13.500. Terus beban penyusutan gedung 15% dikali 120 juta sama dengan 18 juta. Nih, 18 juta. Akumulasi penyusutan gedung itu di kredit sebesar 18 juta. Terus beban asuransi untuk masa 1 tahun yang dibayarkan pada 1 September 2015. Nih, asuransi dibayar dibuka. Nih, 8/12 dikali 3 juta, istilah itu 2 juta. Terus beban asuransi itu di kredit sebesar 2 juta. Beban gaji ini, soalnya beban gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember sebesar 3 juta rupiah. Beban gaji itu di debit sebesar 3 juta, utang gaji di kredit yaitu sebesar 3 juta. Terus pendapatan bunga bank yang belum dicatat perusahaan untuk bulan Desember sebesar 600.000 rupiah. Piutang bunga di debit yaitu 600.000 rupiah. Terus pendapatan bunga yaitu di kredit sebesar 600.000 rupiah. Nah, ini akun debit kita kan tuh yaitu hasilnya 102.900.000, yaitu kalau di kredit ya kita jumlahkan yaitu hasilnya 102.900.000, jadi sama-sama seimbang. Terus kita langsung ke akun kas. Di neraca saldo yaitu di debit sebesar 47.058.000 rupiah. Nih. Terus kita ke penyesuaian. Kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus langsung ke neraca yang disesuaikan yaitu di debit sebesar 47.058.000. Kenapa di akun laba rugi ini tidak ada? Karena tidak terpengaruh. Akun kas ini tidak terpengaruh sama laba atau rugi. Nah, di neraca itu di debit sebesar 47.058.000 rupiah. Terus akun kas piutang dagang di neraca saldo yaitu di debit sebesar 68 juta. Nah, kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus neraca yang disesuaikan yaitu di debit sebesar 68 juta rupiah. Nah, kenapa di laba rugi ini tidak ada? Karena tidak terpengaruh. Terus kita langsung ke neraca yaitu di debit sebesar 68 juta rupiah. Terus akun persediaan barang dagang yaitu di debit sebesar 23 juta rupiah. Nah, di penyesuaiannya itu di debit sebesar 36.400 dan di kredit sebesar 23 juta rupiah. Terus di neraca yang disesuaikan yaitu di debit sebesar 36.800. Kenapa di laba rugi tidak ada? Karena taruh. Terus kita langsung ke debit yaitu sebesar 36.800. Terus langsung ke akun kendaraan yaitu di debit sebesar 90 juta rupiah. Terus kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum. Nanti langsung ke neraca yang disesuaikan yaitu di sebesar 90 juta rupiah. Kenapa di laba rugi tidak? Karena tidak terpengaruh. Terus kita langsung ke neraca yaitu di debit sebesar 90 juta rupiah. Terus kita langsung ke akumulasi penyusutan kendaraan yaitu di kredit sebesar 18 juta rupiah. Nih. Terus di
di judul penyesuaian itu di kredit sebesar 13.500.000 nih. Nah, karena ini kredit jadinya plus, jadi neraca yang disesuaikan itu di kredit hasilnya itu jadi 31.500.000. Kenapa dia laba rugi? Tidak ada, karena tidak berpengaruh. Terus kita langsung ke neraca, yaitu di kredit sebesar 31.500.000. Terus langsung ke akun peralatan toko, yaitu di debit sebesar 60 juta rupiah. Nah, kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di debit sebesar 60 juta rupiah. Kenapa di laba rugi tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Terus kita langsung ke neraca, yaitu di debit sebesar 60 juta rupiah. Terus kita ke akun penyusutan peralatan toko, yaitu di kredit sebesar 9.600.000. Nah, di penyesuaian itu di kredit sebesar 6 juta rupiah. Nih. Karena ini kredit sama kredit, jadi hasilnya plus, maka neraca yang disesuaikan itu di kredit hasilnya itu 15.600.000. Kenapa di laba rugi tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Nah, kita lanjut ke neraca, yaitu di akun kredit hasilnya 15.600.000 rupiah. Terus akun gedung, yaitu di debit sebesar 120 juta rupiah. Kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian ini. Terus neraca yang disesuaikan itu di debit sebesar 120 juta rupiah. Kenapa di laba rugi tidak ada? Karena tidak terpengaruh. Nah, kita langsung aja ke neraca, itu di debit sebesar 120 juta rupiah. Terus kita langsung ke akun penyusutan gedung, yaitu di kredit sebesar 24 juta rupiah. Nah, di jurnal penyesuaian itu di kredit sebesar 18 juta. Nih. Terus kita langsung neraca yang disesuaikan, yaitu di kredit. Ini kredit jadi plus. Nah, hasilnya 42 juta. Kenapa di laba rugi tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Kita langsung ke neraca, itu di kredit sebesar 42 juta rupiah. Terus kita langsung ke utang dagang, akun utang dagang, yaitu di kredit sebesar 52 juta 700. Kenapa di jurnal penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan. Neraca yang disesuaikan itu di akun kredit sebesar 52 juta 700. Kenapa di laba rugi tidak ada? Karena tidak terpengaruh. Terus kita langsung ke neraca, yaitu di kredit sebesar 52 juta 700. Terus kita ke akun modal, di neraca saldo, yaitu di kredit sebesar 145 juta. Nah, kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di kredit sebesar 145 juta. Kenapa di laba rugi tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Terus kita langsung ke neraca, yaitu di kredit sebesar 145 juta rupiah. Terus kita langsung ke akun PRIV, di debit, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, kenapa di jurnal penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus neraca yang disesuaikan itu di debit sebesar 10 juta rupiah. Nah, langsung ke laba rugi. Laba rugi nggak ada kan? Karena tidak terpengaruh. Terus kita ke neraca, yaitu di debit sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita langsung ke akun potongan penjualan, yaitu di debit sebesar 14 juta 402.000 rupiah. Nih. Kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum. Terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di debit sebesar 14.402.000 rupiah. Terus kita ke laba rugi, yaitu di debit sebesar 14.402 rupiah. Nah, kenapa di sini tidak ada? Karena tidak terpengaruh. Terus kita langsung ke retar penjualan, yaitu di debit sebesar 3.400.000. Ya, kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di debit sebesar 3.400.000.
Terus di laba rugi yaitu di akun debit sebesar 3.400.000. Nah, kenapa di neraca tidak ada? Karena tidak terpengaruh. Terus kita langsung ke pendapatan sewa, yaitu di kredit sebesar 9 juta rupiah. Nah, kenapa di penyesuaian tidak ada? Sama kayak tadi, karena tidak tercatat dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di akun kredit sebesar 9 juta rupiah. Nah, kita langsung ke laba atau rugi, yaitu di akun kredit sebesar 9 juta rupiah. Kenapa neraca tidak ada? Karena tidak terpengaruh. Terus kita langsung ke pendapatan bunga, yaitu di akun kredit sebesar 15.500.000. Nah, di penyesuaian di kredit itu sebesar 600.000 rupiah. Terus neraca yang disesuaikan yaitu di kredit sebesar 16.100.000. Terus kita langsung ke laba terrugi, itu di akun kredit sebesar 16.100.000 rupiah. Nah, di sini tuh neraca tidak karena tidak terpengaruh. Kita langsung ke pembelian, yaitu di akun debit sebesar 293.200. Terus kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian. Nah, terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di akun debit sebesar 293.200. Terus kita langsung ke laba atau rugi, yaitu di akun debit sebesar 293.200. Nah, kenapa neraca tidak ada? Karena tidak terpengaruh. Terus kita langsung ke potongan pembelian, yaitu di kredit sebesar 7.660.000 rupiah. Nah, kenapa di jurnal penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di kredit sebesar 7.660.000 rupiah. Nah, terus kita langsung ke laba atau rugi, yaitu di akun kredit sebesar 7.660.000 rupiah. Kenapa di neraca tidak ada? Karena tidak terpengaruh. Lalu kita langsung ke reserve pembelian, yaitu di kredit sebesar 2.500.000. Nah, kenapa di jurnal penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di kredit sebesar 2.900.000. Terus kita ke laba atau rugi, yaitu di kredit sebesar 2.500.000. Nah, kenapa di neraca tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Terus habis itu ke beban gaji karyawan. Di debit yaitu 32.500.000. Nah, kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di akun debit sebesar 32.500.000. Terus kita langsung ke laba atau rugi, yaitu di akun debit sebesar 32.500.000. Nah, kenapa di neraca tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Terus kita langsung ke beban listrik, yaitu di debit sebesar 12.300.000. Nah. Terus di penyesuaian, kenapa tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus kita langsung tulis yang neraca disesuaikan, yaitu di debit sebesar 12.500.000. Terus laba atau rugi, yaitu di debit sebesar 12.500.000. Nah, kenapa ini neraca tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Terus kita langsung ke beban asuransi, yaitu di debit sebesar 3 juta rupiah. Mana? Nih. Nah, di jurnal penyesuaian, yaitu di kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, neraca yang disesuaikan yaitu di akun debit. Di akun debit itu sebesar 1 juta, karena ini debit sama kredit jadi min, jadi hasilnya 1 juta. Terus di laba atau rugi itu di debit jadinya 1 juta rupiah. Kenapa neraca tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Terus kita langsung ke beban iklan, yaitu 1.500.000 di akun debit. Kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian tersebut. Terus kita langsung ke neraca yang disesuaikan, yaitu di debit sebesar 1.500.000. Terus di laba atau rugi yaitu di debit sebesar 1.500.000. Nah, kenapa di neraca tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Terus kita langsung ke utang bank. Utang bank yaitu di kredit sebesar 25 juta. Nih. Nah, kenapa di penyesuaian tidak ada? Karena tidak tercantum dalam jurnal penyesuaian. Terus kita ke neraca yang disesuaikan, yaitu di
kredit sebesar 25 juta rupiah. Terus kenapa di laba rugi tidak ada? Karena tidak berpengaruh. Nah, terus di neraca, kita langsung ke neraca, yaitu di akun kredit sebesar 25 juta rupiah. Nah, kita masuk ke jumlah. Jadi ini tuh 738.360 itu jumlah dari akun debit kita jumlahkan. Nah, itu hasilnya segini. Nah, ini juga kita jumlahkan di akun kredit. Nah, hasilnya 360.000 rupiah. Nah, ini berarti udah sama-sama seimbang nih. Nah, terus ke ikhtisar laba atau rugi. Nih, ikhtisar laba atau rugi 23 juta di debit. Nih, terus 36.400 di kredit. Nah, terus yang neraca yang disesuaikan di debit itu 23 juta dan di kredit itu 36.400. Sama, kita tinggal dibalik aja. Laba atau ruginya yaitu di debit 23 juta, terus di kredit 36.400. Terus beban penyusunan peralatan toko di debit yaitu sebesar 6 juta rupiah. Terus neraca yang disesuaikan di debit yaitu sebesar 6 juta rupiah. Terus laba terugi yaitu di debit sebesar 6 juta rupiah. Terus kita langsung ke beban penyusutan kendaraan, yaitu di debit sebesar 13.500. Nah, kita langsung neraca yang disesuaikan, yaitu di debit sebesar 13.500. Terus ke laba atau rugi, yaitu di akun debit sebesar 13.500. Terus kita langsung ke beban penyusutan gedung, yaitu di akun debit sebesar 18 juta. Akun debit nih 18 juta. Nah, terus di neraca yang disesuaikan yaitu di akun debit sebesar 18 juta. Terus di laba atau rugi di akun debit sebesar 18 juta rupiah. Nah, terus asuransi dibayar di muka yaitu di debit sebesar 2 juta rupiah. Nih. Terus di neraca yang disesuaikan yaitu di akun debit sebesar 2 juta rupiah. Nah, terus yang di neraca yaitu di akun debit sebesar 2 juta rupiah juga. Terus utang gaji di debit itu sebesar 6 juta rupiah. Terus utang gaji itu 3 juta. Nih, utang gaji ini 3 juta di kredit 3 juta. Terus neraca yang disesuaikan yaitu di kredit sebesar 3 juta rupiah. Terus yang di neraca yaitu di kredit sebesar 3 juta rupiah. Terus baru kita ke piutang bunga yaitu di debit sebesar 600.000 rupiah. Terus di neraca yang disesuaikan yaitu di debit sebesar 600.000 rupiah. Terus kita langsung ke neraca yaitu di akun debit sebesar 600.000 rupiah. Terus ini kita masuk ke laba, yaitu di sini ada 102.900. Jadi ini akun debit kita jumlahkan semuanya. Nah, hasilnya itu 102.900. Terus ini 102.900 juga dari hasil ini akun kredit. Jadi udah sama-sama seimbang kan. Terus 316.260 ini dari akun debit ini kita jumlahkan. Hasilnya itu 316.260.000 rupiah. Terus ini juga dari jumlah ini. Nah, ini udah sama-sama seimbang berarti. Terus kita langsung ke ini 302.000 rupiah dari penjumlahan laba atau rugi di akun debit. Terus 504.460 penjumlahan dari akun kredit tersebut. Nah, karena ini belum sesuai, kita harus cari gimana caranya biar sama gitu. Nah, ini apa sih 119.658-nya ini dari jumlah penyesuaian dari yang ini. Nah, hasilnya itu kita dapat 501.460.000 rupiah. Nah, ini juga kita tinggal turunin kan, jadi ini udah seimbang nih hasilnya. Terus yang ini 434.458.000 rupiah dari hasil ini akun debit kita jumlahkan, hasilnya dapat segini. Nah, terus
kita 300 yang ini, hasil 319.800 ini dari ini percobaan ini hasilnya. Nah, karena ini belum seimbang ya, jadi kita cari tahu gimana caranya biar seimbang itu. Nah, ini tuh hasil 119.658 ini dari jumlah penyesuaian ini nih. Jumlah penyesuaian angka ini. Nah, dapatlah kita 434.458.000 rupiah. Nih, jadi udah sama-sama seimbang kan. Nah, kenapa ini nggak ada? Karena kalau misalkan ini di kredit itu hasilnya ini, maka PT Azmi Jaya tuh bakalan bangkrut gitu. Terus sama ini juga sebaliknya. Nah, jadi udah selesai deh. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.